Ada 4 tips dari Abuya. Ada 4 cara agar Ananda sekalian bisa mendapatkan atau merasakan betah di pondok ini. Hari ini Ananda memasuki untuk yang alia hari ke berapa? Datang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari yang ke-4. Yang Madrasah Tsanawiyah datang hari Kamis, hari yang keberapa hari ini? Hari yang ke-3. Ini kalau udah lewat 3 hari biasanya itu dinamakan anak-anak yang betah udah di pondok itu. Tapi untuk itu Abuya ingin mengingatkan, ada 4 tips atau cara agar Ananda bertambah betah di pondok ini. Yang pertama, Ananda harus fahami tujuan awal. Fahami apa? Tujuan awal. Ananda harus fahami tujuan awal Ananda datang ke pondok ini. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Ananda berdoa keluar dari rumah Ananda, dari berbagai macam daerah, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Bengkulu, Linggau, Jambi, Padang, Pekanbaru, seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jepang, ada yang dari Jepang ya? Hiroshima? Hiroshima? Honochoroko? Honochoroko. Apa? Arigato? Arigato. Moto-moto, ya itu Masya Allah nikmat ya. Ada teman dari Jepang, ada teman dari Malaysia, ada teman dari Jambi, dari Jalur, dari Langkan ya. Nah maka Ananda harus ingat, harus memahami tujuan awal Ananda datang ke sini apa maksudnya. Tiada lain, datangnya Ananda ke Pondok Pesantren Qadratullah ini untuk mencari ridho Allah. Dan mencari ridho Allah itu haruslah dengan ilmu. Maka Ananda disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang sedang fisabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya pergi ke suatu tempat, ke suatu pondok pesantren untuk menimba ilmu, mencari ilmu, itu disebut fisabilillah. Dan orang ini akan diberikan segala kemudahan, diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, urusan kedua orang tuanya, doanya akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai dia pulang lagi ke rumah. Jadi Ananda harus pahami maksud tujuan awal Ananda datang ke sini untuk apa? Untuk menuntut untuk mencari mencari ridha Allah, ridha Rasulullah, ridha orang tua, ridha guru-guru. Jadi kalau sudah faham akan maksud tujuan awal datang ke pondok ini, insya Allah Ananda sudah mendapatkan satu tips, satu kunci pertama agar Ananda betah di pondok. Jadi kalau sudah datang ke sini jangan malas-malas untuk belajar, ya. Yang kedua Ananda harus, atau Ananda
tidak boleh melanggar peraturan. Ini tips yang kedua. Tips yang kedua agar ananda betah di pondok, ananda jangan melanggar peraturan pondok. Kalau sudah masuk pondok ini tandanya siap mengikuti segala peraturan. Kalau waktunya tidur ya tidur, waktunya sekolah ya sekolah, waktunya sholat berjamaah ya berjamaah. Jangan waktunya tidur kita main, waktunya makan kita tidur, waktunya belajar kita main-main. Kenapa tidak boleh melanggar peraturan? Karena biasanya orang yang tidak betah di pondok adalah orang yang suka melanggar peraturan pondok. Karena ianya dihantui oleh perasaan-perasaan bersalah. Jadi ananda tidak boleh melanggar peraturan pondok. Kalau sudah masuk ke sini, ingat tujuan awal, kemudian jangan langgar peraturan pondok, insya Allah ananda akan bertambah betah. Faham? Fahimtum? Fahimtum? Yang ketiga yang harus ananda ketahui dari cara atau tips yang ketiga agar ananda bertambah betah, ananda sibukkan diri. Dengan cara apa? Menyibukkan diri. Sibukkan diri ananda. Sekarang waktunya ananda mengikuti kegiatan mosbako untuk mengenali lebih banyak lagi, lebih dalam lagi tentang lingkungan pondok pesantren Qodratullah. Siapa mudirnya, siapa pimpinannya, cari tahu mana sih mudirnya, pimpinannya. Cari tahu kepala madrasah Aliyah Putra yang mana, kepala madrasah Tsanawiyah Putra yang mana, kepala madrasah Diniyah Putra yang mana, kepala madrasah Aliyah Putri mana, MTS-nya, Diniyahnya mana, tanya. Kepala bidang pemondokan putra-putrinya yang mana, tanya. Yang putra tanya yang putra, yang putri tanya yang putri. Jangan yang putra nanti gujuk-gujuk datang ke asrama putri sana, mana ya ustazah yang ini. Jangan, tidak boleh. Lewat dari depan hotel situ sudah ada security, sudah ada penjaganya di situ, ya. Jadi sibukkan diri ananda, ya. Kalau ananda sudah sibukkan diri ananda dengan kenalan dengan teman-teman, ya. Ya, ini ada teman dari Jepang, kenalan yang sesama putri. Yang putra ada yang dari Malaysia, yang kelas 1 sanawiyahnya, kenalan. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Papua. Ada yang dari Papua? Hah? Ada yang kelas 1 Aliyah, 1 sanawiyah. Ada yang dari Linggau, ya, ada yang dari Jambi, macam-macam, kenalan. Tuh kalau sudah kenalan tidak akan sepi, tidak akan sendirian lagi, ya. Jadi walaupun sudah jauh dari ayah dan ibu, tapi karena ada teman di pondok, insya Allah hati yang sedih akan terhibur. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, ya. Tips agar ananda betah di pondok yang keempat adalah jangan suka menyendiri. Ayo, siapa yang sudah 3-4 hari di sini masih sering menyendiri? Ayo angkat tangan coba. Mana yang Aliyah, yang putra, mana yang suka menyendiri, yang kepalanya masih masuk ke dalam lemari, tahu-tahu menangis sendiri. Kalau kamu mau menangis karena masih rindu dengan orang tua, menangislah nak. Tidak apa-apa kamu nangis. Ya, kalau malu di depan teman, masuk ke kamar mandi, nangis, tumpahkan air matamu. Tidak apa-apa. Masukkan ke dalam lemari kepalamu, nangislah sejadi-jadinya. Ya, obati dirimu dengan tangisanmu. Insya Allah setelah habis air matamu, engkau akan betah di pondok. Tapi ingat, jangan suka menyendiri. Apalagi melamun. Ya, duduk termenung di tangga sendirian, di bawah pohon sendirian, sambil lihat ke jalan. Duduk menyendiri, jangan. Orang yang suka menyendiri nanti temannya siapa? Siapa temannya? Itu menyendiri karena akan digoda oleh syaitan. Kata setan, mendinglah kau balik baik. Mendingan engkau pulang saja, ngapain engkau di pondok, dah enak.
Itu nanti jadinya. Ya, maka carilah teman, jangan suka menyendiri. Ya, lihat teman kiri kananmu itu siapa namanya. Kalau masih belum kenal, kenalanlah hari ini. Mulai hari ini, mulai saat ini, cari teman sebanyak-banyaknya. Yakinlah kalau kalian punya banyak teman, itu akan menguntungkan kalian. Ya, yang ini datang dari Linggau, punya teman dari Palembang, punya teman dari Jambi, punya teman dari Jalur. Lah nanti suatu saat kalau kamu jalan atau ke suatu tempat, kamu bisa menghubungi temanmu. Itulah manfaatnya punya banyak teman. Maka kalian, ananda sekalian, harus memahami 4 tips ini tadi.